Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Begu Ganjang sang roh jahat dalam masyarakat Batak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Begu Ganjang adalah makhluk halus atau roh jahat dalam kepercayaan masyarakat Batak khususnya di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa nama Begu Ganjang berarti roh panjang. Lalu ia digambarkan sebagai makhluk yang bertubuh tinggi menjulang dan bisa memanjang setinggi langit dan menakutkan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Begu Ganjang dianggap membawa penyakit atau kematian mendadak atau kesialan bagi orang yang melihatnya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kepercayaan terhadap Begu Ganjang berasal dari masyarakat Batak Toba dan sekitarnya. Biasanya diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak sebagai bagian dari tradisi lisan dan budaya. Dalam beberapa kisah maka Begu Ganjang juga diyakini bisa dipelihara oleh seseorang untuk kepentingan kekayaan. Namun dengan konsekuensi berbahaya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tidak ada tanggal pasti. Tapi kepercayaan terhadap Begu Ganjang sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Batak. Jauh sebelum pengaruh agama luar masuk secara kuat ke wilayah tersebut. Cerita ini berkembang dari masa ke masa melalui dongeng atau mitos dan legenda rakyat. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kepercayaan ini berasal dari daerah Batak. Terutama di kawasan Tapanuli seperti Tarutung dan Balige dan sekitarnya di Sumatera Utara. Namun cerita tentang Begu Ganjang juga menyebar ke daerah lain di Indonesia. Karena perpindahan penduduk dan urbanisasi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa masyarakat mempercayainya. Karena sering dikaitkan dengan peristiwa misterius seperti kematian mendadak atau penyakit aneh atau kesurupan. Ia dijadikan simbol dari kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dalam beberapa kasus masyarakat juga percaya Begu Ganjang digunakan dalam praktik ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Begu Ganjang diyakini muncul pada malam hari. Terutama di tempat sunyi seperti hutan atau rumah kosong atau belakang rumah. Ia muncul sebagai sosok tinggi besar yang terus memanjang ke atas dan bisa menghilang tiba-tiba. Orang yang melihatnya sering mengalami demam atau sakit parah. Atau bahkan meninggal jika tidak segera ditangani secara spiritual oleh dukun atau orang pintar. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Begu Ganjang dalam kepercayaan masyarakat Batak adalah salah satu jenis roh jahat. Dalam masyarakat Batak maka Begu Ganjang digambarkan sebagai roh yang paling ganas karena bertugas untuk mencelakakan orang lain. Dan menyisakan bekas biru di kerongkongan korbannya. Lalu masyarakat Batak Karo juga menyebut Begu Ganjang sebagai Begu Jinujung yaitu roh yang harus diberikan sajian darah ayam merah oleh pemiliknya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam budaya Batak Begu Ganjang adalah sejenis makhluk gaib yang awalnya berasal dari makhluk hidup atau lokasi tertentu. Manusia yang hidup memiliki dua jenis zat yakni fisik atau jasad atau yang disebut pamatang dan roh atau yang disebut tondi. Ketika manusia mati maka arwahnya dipercayai berubah menjadi begu. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa begu ini akan pergi menuju suatu tempat yang disebut Parbeguan. Yakni suatu tempat gaib di mana berkumpul begu-begu orang yang sudah mati sebelumnya.
Roh akan terpisah dari jasad. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa jika laki-laki yang mati tondinya akan tetap berada di sekitar jasadnya sampai 11 hari. Jika perempuan 9 hari tondinya masih tetap berada di sekitar jasad. Hal ini juga memperkuat ungkapan Batak yang menyebutkan bahwa lebih kuat jiwa laki-laki daripada perempuan, ungkap Ketua Program Studi Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara. Hal itu juga yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat Batak untuk menjaga kuburan orang yang baru dikuburkan. Begu-begu ini juga hidup sebagaimana manusia layaknya. Mereka juga memiliki strata. Begu dari orang yang meninggal semasa hidupnya baik keturunannya tetap menghormatinya. Begunya bisa berubah menjadi sumangot dan selanjutnya jadi sahala. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa begu ganjang diyakini berbentuk makhluk tinggi menjulang dan bisa sebesar pohon dengan tubuh yang menyeramkan. Dalam beberapa cerita maka ia bisa mengubah ukuran tubuhnya sesuai keinginan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam tradisi lokal maka begu ganjang sering diasosiasikan dengan ilmu hitam dan digunakan oleh orang-orang yang ingin memperoleh kekayaan secara instan. Biasanya sebagai pemanggil roh untuk mencelakai orang lain atau menyerap kekuatan hidup mereka. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa korbannya konon bisa sakit misterius atau meninggal secara mendadak setelah datangnya makhluk ini. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa mitos ini diterjemahkan dari kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat Batak serta dipengaruhi oleh praktik-praktik perdukunan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa begu ganjang juga cukup populer dalam cerita rakyat dan film horor dan kisah-kisah misteri lokal. Beberapa masyarakat di daerah pedalaman Sumatera Utara masih mempercayainya hingga kini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.